Dia memiliki satu tugas sederhana, memeriksa kamera jalur dan kembali sebelum malam tiba. Hanya penyisiran cepat di area itu. Tetapi ketika penjaga hutan Ethan Walker tidak kembali dan radionya tiba-tiba mati di wilayah beruang, tim pencari segera dikirim. Apa yang ditemukan tim keesokan paginya membuat mereka terdiam, bukan karena ada sesuatu yang hilang, tetapi karena apa yang mereka temukan. Sekelompok beruang grizzly besar berdiri mengelilingi tubuhnya yang tak bergerak, dan peristiwa yang terjadi sebelum bantuan tiba menantang semua keyakinan para peneliti tentang perilaku hewan. Sebelum kita menyelami cerita ini, jangan lupa berlangganan, tekan tombol suka, dan aktifkan lonceng notifikasi. Setiap minggu, kami membagikan kisah nyata tentang alam, kebaikan tak terduga, dan hubungan misterius. Ethan Walker dihormati karena sikap tenangnya dan nalurinya yang tajam di jalur 17. Setiap hari, jauh sebelum matahari terbit, dia berangkat sendirian untuk berpatroli di jalur-jalur terjal Hutan Nasional Bitterroot. Hari itu tidak berbeda. Rencananya sederhana, memeriksa kamera jalur, memastikan jalan-jalan aman, dan kembali sebelum matahari terbenam. Tetapi saat cahaya pagi berjuang menembus kanopi hutan yang tebal, takdir campur tangan. Truk Ethan bergemuruh pelan di jalan sempit yang berliku. Udara dingin menggigit kulitnya saat ia memarkirkan truknya di dekat pintu masuk jalur yang kasar. Ia memanggul ranselnya dengan radio yang masih berderak pelan, lalu melangkah masuk ke hutan. Hutan itu tampak diam, di bawah keheningan yang berat dan aneh. Hanya sesekali terdengar bisikan angin yang menyapu pepohonan pinus, memecah kesunyian. Lalu, di bagian jalur yang sangat sepi, semuanya berubah. Tiba-tiba, kaki Ethan tergelincir di atas lapisan es yang tersembunyi. Dalam sekejap, dia yang sebelumnya melangkah dengan percaya diri kini meluncur tak berdaya, menuruni lereng curam, menghantam ranting dan batu-batu tajam di sepanjang jalan. Teriakannya meminta bantuan tenggelam dalam deru angin. Ketika akhirnya berhenti, tubuhnya tergeletak di atas tumpukan jarum pinus dan batu-batu kecil. Rasa sakit tajam berdenyut di kepala dan bahunya, dan radionya, satu-satunya jalur komunikasinya, tergeletak tak bersuara di dekatnya. Dalam keadaan tidak sadar, Ethan tidak menyadari dunia di sekitarnya. Waktu berlalu dalam keheningan hingga cahaya pertama menyelinap di antara pepohonan. Saat tim pencari yang dipimpin oleh rekannya, Emily Bennett, tiba di lokasi, mereka menemukan Ethan tergeletak tengkurap di dekat tepi jalur 17. Seragamnya robek, kulitnya pucat, seolah semua warna telah menghilang dari tubuhnya. Tetapi yang benar-benar membuat mereka terkejut adalah apa yang mengelilinginya. Sekelompok beruang grizzly berkumpul diam-diam membentuk lingkaran penjaga di sekitar tubuhnya. Momen itu terasa tidak nyata, seperti sesuatu dari mimpi. Mereka adalah makhluk besar dan gagah, gelap, kuat, dan liar, dengan mata yang mencerminkan semangat hutan yang tak terjinakkan. Mereka berdiri membentuk lengkungan lebar mengelilingi Ethan, napas mereka membentuk awan kecil di udara dingin. Seekor beruang, jelas lebih tua dari yang lain, dengan moncong beruban dan gerakan lambat, melangkah mendekat. Matanya yang dalam dan sulit ditebak tetap terkunci pada tubuh Ethan yang tak bergerak. Petugas Bennett dengan tangan gemetar berdiri membeku di tempat. Pelatihannya telah mempersiapkannya untuk banyak bahaya, tetapi tidak untuk yang seperti ini. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana hewan liar ini berdiri begitu tenang di dekat seorang pria yang terluka. Beruang tua itu bergeser sedikit dan mengeluarkan geraman rendah yang dalam. Suara yang bergema di dalam keheningan hutan. Beruang-beruang muda, kemungkinan anak-anak dari kelompok itu, beringsut perlahan mendekat, langkah mereka hati-hati dan ragu-ragu. Dalam momen yang membeku itu, kekuatan alam yang kasar bertemu dengan kerapuhan seorang manusia.
Tidak ada yang tahu berapa lama beruang-beruang itu berada di sana. Beberapa anggota tim penyelamat percaya mereka tertarik oleh bau darah, sementara yang lain berpikir mungkin ada naluri mendalam untuk menjaga, bukan menyakiti. Seluruh hutan seakan ikut terdiam saat beruang-beruang itu terus mengelilinginya. Dan meskipun Ethan masih tidak sadar, kehadiran mereka tidak tampak mengancam. Tidak ada tanda-tanda agresi. Jika ada, justru tampak seolah-olah mereka menjaga dirinya, seakan-akan mereka melindunginya. Dengan suara hampir tak terdengar, petugas Bennett berbisik, mereka tidak menyerang, mereka menjaga dia. Kata-katanya menggantung di udara yang sunyi, di bawah pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi. Dalam momen yang terasa tidak nyata itu, setiap orang yang hadir merasakan gelombang keajaiban yang kuat, sedikit rasa takut dan rasa hormat yang mendalam. Saat cahaya pagi semakin kuat, satu persatu beruang itu berbalik dan menghilang dengan tenang ke dalam hutan, meninggalkan sebuah momen penuh keanggunan yang tak seorang pun bisa jelaskan. Rasanya seperti alam telah membisikkan sesuatu yang suci lalu menghilang. Ketika Ethan akhirnya membuka matanya, menatap dunia yang terasa lebih keras, namun anehnya juga lembut, dia hampir tidak bisa memahami apa yang telah terjadi. Tim penyelamat mengangkatnya dengan hati-hati, membawanya pergi dengan penuh perhatian, tanpa sadar bahwa apa yang mereka saksikan hanyalah awal dari sebuah cerita yang akan mengubah pemahaman mereka tentang ikatan misterius antara manusia dan alam liar. Keesokan paginya, setelah Ethan berhasil diselamatkan, penjaga hutan Emily Bennett duduk sendirian di pos pengamatan, matanya terpaku pada rekaman dari jalur 17. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena udara dingin, tetapi karena kenangan yang masih melekat. Apa yang ia saksikan sehari sebelumnya tidak hanya meninggalkan kesan, itu telah mengubah dirinya. Ada setidaknya 5 beruang, 4 yang lebih muda dan 1 yang jelas lebih tua. Tidak satu pun menunjukkan sikap bermusuhan. Tidak ada yang lari atau menunjukkan ketakutan bahkan saat orang-orang datang. Mereka berdiri mengelilingi tubuh Ethan yang tak bergerak seperti para penjaga yang diam. Itu bertentangan dengan logika. Itu bukan sesuatu yang bisa ia jelaskan melalui buku panduan, pelatihan, atau bahkan ilmu pengetahuan yang telah ia percayai selama lebih dari 1 dekade. Di tempat lain, di dalam stasiun penjaga hutan, Ethan Walker sudah terjaga. Tubuhnya penuh memar, bahunya dijahit, energinya terkuras, tetapi dia masih hidup. Duduk di atas ranjang kecil di bawah lampu neon yang berkelap-kelip, dia menatap tangannya, mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Jatuhnya terasa samar, ia ingat merasa kedinginan, lalu kegelapan, dan kemudian sebuah sensasi kehangatan. Tanpa suara, tanpa kebisingan, hanya ada kehadiran besar bernafas di dekatnya. Ia ingin percaya bahwa itu semua hanya mimpi aneh. Tetapi kemudian Emily muncul di ambang pintu. Suaranya lembut dan pasti. Kamu dikelilingi. Mereka tidak meninggalkanmu. Mata Ethan membelalak. Siapa? Beruang, grizzly. Mereka membentuk lingkaran di sekitarmu sampai kami tiba. Mereka tidak mencoba menyakitimu. Bahkan ada satu yang bergerak di antara kami dan kamu saat kami mendekat. Ia menatap Emily, menunggu tawa atau tanda bahwa dia sedang bercanda, tetapi ekspresinya tetap serius. Ia meletakkan sebuah drive kecil di meja di sebelahnya. Kamera jalur merekam sebagian. Sore itu, rekaman tersebut sudah tersebar ke setiap kotak, masuk penjaga hutan, dan sampai ke otoritas satwa liar Montana. Videonya buram, tetapi tidak ada keraguan tentang apa yang ditampilkan. Seekor grizzly besar muncul dari balik pepohonan, mengendus udara dingin. Lalu ia berbaring di sebelah tubuh Ethan yang tak bergerak. 2 beruang muda mendekat, tetapi segera menetap. Mereka tenang, waspada.
Saat Senter Emily berkedip masuk ke dalam gambar, grizzly tua itu menyesuaikan posisinya. Dan pada saat itu, tepat sebelum anak-anak beruang mundur, beruang tua itu berbalik dan menatap langsung ke kamera. Tidak ada rasa takut di matanya, tidak ada tanda ancaman, hanya tatapan mantap, hampir seperti disengaja. Cerita itu tidak bertahan lama dalam diam. Dalam 2 hari, cerita itu muncul di sebuah blog pecinta alam lokal, kemudian di halaman penggemar satwa liar, dan tak lama media nasional mulai memberitakannya dengan judul seperti Grizzly menjaga penjaga hutan yang terjatuh di Montana, keajaiban di jalur 17, dan beruang atau pelindung. Para jurnalis menyebutnya tak bisa dipercaya. Para ilmuwan menyebutnya tidak meyakinkan, tetapi bagi orang-orang yang ada di sana, bagi mereka yang menyaksikannya secara langsung, itu lebih dari sekadar cerita biasa. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam. Malam itu, saat Ethan berbaring di tempat tidur, mencoba untuk tidur, kilasan ingatan tiba-tiba kembali. Gambar-gambar yang terpecah, tersebar, dan singkat. Kehangatan lembut bulu yang menempel di tubuhnya, suara dengusan halus yang samar terdengar di telinganya, berat tubuh besar yang bersandar di sisinya, melindunginya dari angin. Lalu terdengar tarikan napas dalam dan lambat, bukan geraman, tetapi lebih seperti desahan lelah. Ethan terbangun dengan jantung berdebar keras. Ini bukan pertemuan kebetulan, ini terasa disengaja. Seharusnya dia belum kembali ke jalur 17. Masa cutinya belum berakhir. Bahunya masih dalam masa pemulihan. Otoritas satwa liar telah memerintahkannya untuk memberikan pernyataan, menjalani evaluasi psikologis, dan menjauhi area berisiko tinggi. Tetapi ada sesuatu yang lebih kuat daripada aturan yang menariknya kembali. Bukan rasa penasaran, bukan kesombongan. Ini terasa belum selesai. Maka sebelum fajar suatu pagi, 3 minggu setelah terjatuh, ia memasukkan beberapa barang penting ke dalam tas, diam-diam meminjam kendaraan patroli tanpa mencatatnya, dan melakukan perjalanan sendirian. Hutan itu tidak berubah, tetap dingin, luas, dan misterius. Namun kini ada perasaan berbeda. Bukan mengancam, bukan juga menyambut, hanya terasa siaga. Setiap cabang seolah meraih ke arahnya, setiap hembusan angin membangkitkan kenangan lama. Ia berjalan menuju tikungan di jalur tempat kakinya dulu tergelincir. Lereng itu masih curam dengan tambalan es yang menempel di tanah. Seseorang telah memasang papan kayu baru di sana. Hati-hati. Jalur tidak stabil, dilarang masuk. Ia melewatinya tanpa ragu, langkahnya lambat dan terukur. Saat ia mencapai tempat di mana dulu ia ditemukan, sebuah cekungan di tepi berbatu, semak-semak yang rata di sekelilingnya, ia berhenti. Tempat terbuka itu sunyi. Tidak ada jejak dari apa yang pernah terjadi. Tidak ada noda darah. Tidak ada jejak kaki yang tersisa. Namun sesuatu menarik perhatiannya. Sedikit lebih ke kanan, terukir di batang lunak pohon birch, ada 3 bekas cakar yang dalam. Tanda itu bukan dibuat karena ketakutan. Garis-garisnya terlalu lurus, terlalu rapi. Tanda itu tidak sepenuhnya baru, tetapi juga belum lama. Ethan mendekat, menempelkan telapak tangannya pada goresan itu. Goresan itu cocok dengan ukuran telapak beruang grizzly yang lebih tua. Dan arahnya menghadap ke tempat terbuka itu. Seperti sebuah tanda yang ditinggalkan. Mungkin tanda kepemilikan, mungkin peringatan. Ia berbalik untuk pergi, lalu tiba-tiba berhenti. Berdiri di punggungan di atas, tidak lebih dari 50 meter jauhnya, seekor beruang muda. Beruang itu lebih kecil dari grizzly yang diingatnya. Bulunya lebih pucat, matanya yang besar menatap lurus ke arahnya, tak bergerak. Beruang itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Tatapannya terkunci pada Ethan. Napas Ethan tertahan, bukan karena panik, tetapi karena ia tahu ini adalah salah satu anak beruang itu. Kini sudah tumbuh dewasa,
Tetapi tidak ada keraguan. Keduanya tetap seperti itu, saling menatap dalam pengakuan diam. Beberapa detik terasa menjadi sesuatu yang lebih dalam. Lalu beruang muda itu melangkah maju sekali, perlahan, dan duduk. Tidak ada ancaman dalam sikapnya. Tidak ada rasa takut juga, hanya hadir. Seolah berkata, "Aku belum melupakanmu." Ethan merogoh ke dalam saku jaketnya dan mengeluarkan sebatang granola. Dia tidak bermaksud memberinya makan atau menariknya mendekat. Dia hanya ingin menawarkan sesuatu. Dia berjongkok, meletakkan granola itu dengan lembut di atas batu datar, lalu mundur beberapa langkah. Anak beruang itu tetap di tempatnya, setidaknya untuk saat ini, tetapi kepalanya sedikit miring. Awan napas lembut naik di udara dingin, dan pada saat itu Ethan merasakan kehadiran yang sama seperti malam itu, saat sesuatu yang hangat menempel dekat, saat napas yang stabil meredakan kepanikannya, saat makhluk liar tidak menyerang, melainkan tetap di sisinya. Ia meninggalkan tempat itu dalam keheningan. Tanpa kata-kata, ia tidak menoleh ke belakang. Tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang terasa berbeda. Beruang-beruang itu tidak tinggal bersamanya malam itu hanya karena rasa ingin tahu. Mereka memilih untuk melakukannya, dan sekarang sepertinya mereka menunggu untuk melihat apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Saat Ethan kembali lagi, dia tidak datang dengan tangan kosong. Bukan makanan, bukan perlengkapan, tetapi sesuatu yang lebih tua dari keduanya. Sebuah kantong kulit kecil, sudah usang dan lusuh, diikat dengan tali urat. Di dalamnya ada lonceng kecil, dulu bagian dari kalung milik seekor anak beruang yang diselamatkan dari pemburu liar 2 tahun sebelumnya. Anak beruang itu telah dibius dan diberi tanda, tetapi pelepasannya tidak berjalan sesuai rencana. Kalung itu tertinggal. Ethan masih mengingat anak beruang kecil itu. Ia mengingat matanya, liar, tetapi tidak bermusuhan. Hanya tersesat, terasing. Anak beruang itu menghilang setelah itu. Tetapi sekarang itu tidak terasa seperti kenangan akan sesuatu yang hilang. Ini terasa terhubung dengan semua ini, menjadi bagian darinya. Ia mengikuti jalur yang sama, naik ke lereng tempat terakhir kali ia melihat beruang muda itu. Udara kali ini lebih dingin. Hutan lembab, salju mencair ke tanah, tetesan air menempel di ranting-ranting, dan dunia terasa hening. Setiap langkah yang diambil terasa penuh niat. Di tempat terbuka yang sama, ia melihat batu itu lagi. Permukaan datar tempat ia pernah meletakkan granola. Granola itu sudah tidak ada, tetapi di tempatnya terdapat sebuah buah pinus, diletakkan dengan sempurna, tepat di tengah. Seolah-olah seseorang memang sengaja menaruhnya di sana. Ethan menatap lalu melangkah mendekat. Ini bukan kebetulan. Ia berlutut dan meletakkan kantong kecil itu dengan hati-hati di tempat buah pinus itu berada. Ia tidak berbicara, tidak mengharapkan balasan apapun, tetapi jantungnya berdegup kencang di dadanya. Ia duduk di atas tunggul pohon di dekatnya dan menunggu, mendengarkan. Berharap hutan itu tidak sunyi, hutan itu hidup, sadar, dan saat matahari mulai turun cukup rendah hingga membuat puncak pepohonan bersinar keemasan. Beruang muda itu muncul dari lereng yang sama, dengan langkah lambat dan mantap yang sama. Tetapi kali ini, tanpa ragu, ia berjalan maju. Setiap langkahnya pasti dan tenang. Nyata, kokoh, ia mencapai batu itu, menundukkan hidungnya ke arah kantong kecil, mengendus, menyentuhnya dengan lembut menggunakan satu cakar, lalu menatap Ethan. Bukan meminta, hanya mengenali, lalu ia berbaring, dan tetap di sana. Mereka tetap seperti itu, manusia dan beruang, selama 20 menit, tanpa suara, tanpa gerakan, hanya bernapas dalam keheningan hutan.
Lalu perlahan beruang itu berdiri, berbalik, dan menghilang ke dalam pepohonan. Kantong kecil itu tetap di atas batu, tidak tersentuh, tetapi tidak diabaikan. Itu telah diterima. Ethan terus kembali setiap beberapa hari. Tidak pernah membawa makanan, tidak pernah membawa kamera, hanya datang. Kadang-kadang beruang itu ada di sana. Kadang-kadang tempat itu kosong, tetapi selalu kantong kecil itu tetap ada. Sesekali posisinya bergeser. Pernah kantong itu berada di bawah daun yang gugur. Lain waktu, ia dikelilingi oleh batu-batu kecil datar, diletakkan rapi membentuk lingkaran. Ethan tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Ia tidak bisa, karena apa yang terjadi di sana bukan tentang data atau laporan. Ini terasa sakral, seperti pertukaran diam tanpa kata-kata. Lalu, pada kunjungan kelima, ada sesuatu yang berbeda. Ia melihat gerakan. Lebih dalam di antara pepohonan, satu beruang, lalu satu lagi. Dan yang kedua, lebih besar, lebih tua, dengan bekas luka melintang di moncongnya. Dia adalah beruang yang sama dari peristiwa penyelamatan itu. Induknya. Dia tetap di belakang anak beruang yang lebih muda. Tidak menggeram, tidak mendekat, hanya diam. Beruang muda itu mendorong kantong kecil itu dengan lembut, lalu berbalik ke arah induknya. Dia tidak bergerak, tetapi matanya terkunci pada Ethan dan tidak pernah berpaling. Ethan bangkit perlahan, melangkah mundur, satu tangan menekan dadanya, bukan sebagai isyarat, tetapi karena terasa nyeri. Karena pada saat itu, ada sesuatu di dalam dirinya yang retak, tatapan itu. Cara mata induk beruang menatapnya adalah tatapan yang sama yang ia lihat pada hari ketika ia hampir kehilangan nyawanya. Dan pada saat itu ia mengerti, ini bukan tentang mempertahankan wilayah, bukan tentang kekuasaan atau rasa ingin tahu. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang diingat, sesuatu yang diwariskan dari satu makhluk ke makhluk lain. Ethan bukan lagi orang yang sama, dia telah berubah. Dia bergerak dengan lebih hati-hati, bicara lebih sedikit. Dia masih tinggal di kabin yang sama di tepi cagar alam, masih mengenakan seragam penjaga hutan saat tugas memanggil. Tetapi hatinya tidak lagi ada pada dokumen atau pengarahan jalur. Hatinya lah yang kini dimiliki oleh hutan. Di suatu tempat antara bekas cakar di pohon birch dan kantong kulit tua di atas batu, ia berhenti menceritakan kembali apa yang terjadi malam itu. Bahkan Emily pun berhenti membahasnya. Tetapi kota kecil seperti Madison County tidak bisa menyimpan rahasia terlalu lama. Dan akhirnya, kabar itu sampai ke telinga yang salah. Dr. Marcus Blake adalah seorang ahli biologi yang berbasis di Missoula, masih muda, ambisius, lebih tangguh daripada peneliti rata-rata. Tahun sebelumnya, dia menarik perhatian dengan sebuah makalah yang viral. Makalah itu mengklaim bahwa predator puncak seperti grizzly dapat menunjukkan tanda-tanda awal pemahaman emosional. Jadi, ketika dia mendengar bisikan tentang seorang penjaga hutan yang pernah diselamatkan oleh beruang liar dan yang terus kembali untuk menemui mereka, dia langsung tertarik. Beberapa panggilan telepon kemudian, dia mendapatkan nama Ethan dan juga lokasinya. Suatu hari, tanpa menghubungi atau memberi kabar lebih dulu, dia tiba di sana. Pada suatu pagi Selasa, Ethan menyadari ada seseorang yang berjalan di belakangnya. Dia baru saja meletakkan sebuah batu sungai yang halus di samping kantong kecil itu. Sebuah isyarat sederhana, persembahan yang tenang. Saat dia berbalik, dia melihat seseorang berdiri di sana mengenakan jaket tipis. Sebuah kamera tergantung di lehernya saat dia melangkah ke tanah lapang. Perut Ethan terasa tenggelam. "Kamu seharusnya tidak berada di sini," katanya tenang namun tegas. "Aku harus melihatnya sendiri," jawab pria itu. "Aku Dr. Blake dari universitas. Aku tidak pernah memintamu datang." "Tidak,
tapi kamu juga tidak melarang siapapun untuk datang." Ethan melihat melewatinya, sudah merasakan perubahan. Hutan itu terasa berbeda. Sesuatu di udara, ketegangan, kewaspadaan telah bangkit. Bahkan keheningan pun terasa berat. Lalu itu terjadi. Ada gerakan di puncak bukit. Seekor beruang muda muncul. Dan dia tidak sendirian. Ibunya mengikuti dari dekat. Tidak ada tanda-tanda ancaman, tidak ada tanda-tanda ketakutan, hanya kehadiran yang tenang dan waspada. Keduanya berdiri di sana, mengamati, menilai. Ethan berkata pelan, "Jangan bergerak, jangan ambil foto." Tapi Blake sudah mengangkat kameranya. Klik, suara itu memecahkan keheningan. Beruang-beruang itu langsung membeku. Beruang yang lebih tua bergerak perlahan, menempatkan dirinya di antara anaknya dan para asing itu. Si kecil mengeluarkan dengusan rendah, penuh keraguan. Itu sebuah peringatan, bukan agresi. Ethan melangkah maju, sedikit berada di depan Blake. Suaranya tenang dan rendah. "Tidak apa-apa. Kami tidak datang untuk mengambil apapun, hanya untuk mengembalikan sesuatu." Dia berlutut, menyentuh kantong kecil itu dengan lembut, lalu mundur kembali. Beruang yang lebih tua tidak pernah mengalihkan pandangannya. Setelah jeda yang panjang, akhirnya dia berbalik. Si kecil mengikutinya, dan bersama-sama mereka menghilang ke dalam hutan. Blake menghela napas panjang, seperti orang yang baru saja muncul ke permukaan setelah menahan napas terlalu lama. "Tuhan, itu bukan rasa takut, bukan naluri. Itu sebuah keputusan," jawab Ethan. "Aku harus merekam ini," kata Blake. "Tidak," jawab Ethan, nadanya tiba-tiba tak tergoyahkan. Blake ragu-ragu, "Tapi ini bisa mengubah segalanya." Ethan menatap lurus ke matanya. Ada sesuatu yang kokoh di balik ketenangannya. Itu justru alasannya. Malam itu mereka duduk berhadapan di kabin milik Ethan. Blake telah menyimpan gambar-gambar itu di kartu memori. 3 foto, semuanya sangat jelas. Bukti yang tak terbantahkan. Tapi saat api berderak dan angin kembali bergerak lembut di antara pepohonan, seperti sesuatu yang bernafas, dia terdiam. "Kamu benar-benar percaya mereka mengingat?" Ethan mengangguk. "Aku percaya mereka tidak pernah lupa." Blake melihat kartu kecil di tangannya. Bukti yang ia cari. Dan setelah beberapa saat dalam keheningan, dia membungkuk dan menjatuhkannya ke dalam api. Tak satu pun dari mereka berbicara, tapi mereka berdua mengerti. Beberapa kebenaran tidak ditakdirkan untuk menjadi berita utama. Beberapa harus dijaga. Badai pertama datang seperti sebuah peringatan. Guntur bergemuruh pelan di balik puncak-puncak gunung. Tidak cukup keras untuk mengguncang kaca, hanya cukup untuk terasa dalam di dada. Ethan sudah memperhatikan tanda-tandanya selama beberapa hari. Salju mencair dengan cepat, sungai-sungai meluap. Bahkan, sebagian jalur trail 17 terendam air, tempat-tempat yang bertahun-tahun tidak pernah banjir. Tapi bukan air yang naik yang membuatnya khawatir, melainkan kehidupan yang bergerak di dekatnya. Saat kilat membelah langit, dia mengenakan sepatunya dan melangkah keluar. Dia tidak membawa senjata atau radio, hanya seutas tali. Dan perasaan di dalam perutnya saat dia mencapai tebing di atas penyeberangan lama dekat Miners Hollow, hujan turun deras dari samping. Aliran kecil yang dulu mengalir pelan di antara batu-batu itu kini telah berubah menjadi banjir liar yang mengamuk. Kemudian di hilir sesuatu menarik perhatiannya. Sekilas bulu coklat terjebak di arus. Kecil, terdorong deras oleh air, dan dia langsung tahu itu dia, si beruang muda. Bukan anak beruang lagi, tapi juga belum cukup kuat untuk bertahan di arus sekeras itu. Dia tidak berenang, dia berjuang, putus asa, ketakutan dan kelelahan. Sungai menghantam tubuhnya ke sebuah pohon tumbang, terjepit seperti penghalang di dalam air. Ethan tidak berhenti berpikir.
Dia berlari, meluncur, menuruni lereng, sepatunya terpeleset di lumpur, paru-parunya terasa terbakar. Di tepi sungai arus hampir menyeret kakinya, tapi dia terus maju. Tali di tangan, dia mengikat satu ujung tali ke pohon pinus, ujung lainnya ke pinggangnya. Lalu dia melompat, dingin menerjangnya seperti pukulan ke dada. Sungai memutarnya sekali, dua kali sebelum dia menemukan pijakan. Dia menendang kuat-kuat melawan arus, menyeret tubuhnya melalui air menuju beruang itu yang nyaris tidak terlihat di atas permukaan air yang bergolak. Satu cakar berpegang erat pada batang pohon. Matanya terbuka lebar, bulunya yang basah dipenuhi busa dan hujan. Dia tidak menggeram, tidak memberontak. Dia hanya menatapnya, dan saat dia mencapainya, beruang itu tidak menolak. Dia menyelipkan satu lengan di bawah bahunya dan meraih tali dengan tangan yang lain. Suaranya meninggi, bukan karena panik, tapi karena tekad. Bukan hari ini, kamu tidak akan tenggelam. Arus melawan, tapi dia menarik, perlahan, stabil, sampai mereka mencapai tanah yang kokoh. Sampai cakar si beruang menemukan tanah. Sampai mereka aman. Mereka tergeletak di tepi sungai, basah kuyup, gemetar, hampir tak sadarkan diri. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihatnya, sang induk, berdiri di punggung bukit di atas mereka, bulunya basah kuyup oleh hujan, mengamati, diameter. Dia tidak mendekat, tapi napasnya terlihat mengembun di udara dingin, dan Ethan tahu dia telah melihat semuanya. Ethan berdiri perlahan, membantu beruang muda itu berdiri. Kali ini beruang itu bersandar padanya, tubuhnya tidak lagi menolak. Sesuatu di dalam dirinya telah memilih untuk percaya. Mereka mendaki lereng bersama. Saat mereka mencapai puncak, induk beruang itu sudah tidak ada. Tapi kehadirannya tetap terasa. Tenang, pasti, terpatri dalam keheningan. Malam itu, Ethan tidak kembali ke kabinnya. Dia bermalam di pos penjaga dengan api yang hangat menyala di belakangnya. Beruang muda itu meringkuk tepat di luar pintu, di bawah teras. Bukan di dalam, tapi dekat. Dia tidak melarikan diri, tidak ketakutan. Dia tidur, aman, hidup. Dan saat pagi tiba dan hujan akhirnya berhenti, Ethan membuka pintu lebar-lebar. Beruang itu berdiri menatapnya sekali lagi, lalu berbalik dan berjalan masuk ke hutan. Langkahnya mantap, tubuhnya lebih kuat, jiwanya bebas. Tahun itu musim panas datang terlambat. Menjelang pertengahan Mei, salju terakhir telah menghilang dan jalur-jalur hutan menyambut musim kembali dengan tenang. Ethan berjalan di jalur-jalur itu untuk terakhir kalinya, bukan sebagai penjaga hutan dengan tugas, tapi sebagai seseorang yang berpamitan pada satu-satunya tempat yang benar-benar memahaminya. Dia sudah mengajukan pengunduran dirinya beberapa minggu sebelumnya, tanpa pengumuman, tanpa perpisahan, hanya sebuah nama yang ditandatangani di bagian bawah formulir dan bunyi lembut kunci yang ditinggalkan. Di kota, orang-orang berbisik, mereka bilang ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Mereka tidak salah, tapi mereka juga tidak tahu separuhnya. Beberapa pengalaman memang tidak untuk diceritakan. Beberapa kisah hanya hidup di antara pepohonan. Pagi itu, dia berkemas ringan, hanya sebuah tas kecil, buku catatannya, dan kantong kulit usang yang selalu dia bawa hanya digeser perlahan tanpa pernah dibuka. Dia tidak berniat kembali ke tanah lapang di sepanjang Trail 17. Tapi entah bagaimana, langkah kakinya membawanya ke sana. Saat dia mencapai batu yang sudah dikenalnya, dia berhenti. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan hutannya, bukan udara atau jalannya, tapi apa yang menunggunya di atas batu datar itu. 12 batu sungai disusun membentuk lingkaran, rapi, penuh tujuan. Dan di tengahnya sebuah buah pinus terbuka dengan biji-bijinya masih utuh di dalamnya. Di sampingnya ada sesuatu yang benar-benar tidak pada tempatnya, lencana penjaga hutannya. Bukan terjatuh, tapi diletakkan. Dia mundur selangkah, terkejut, napasnya tercekat.
Momen itu terasa berat, penuh makna yang tak bisa langsung ia pahami. Lalu dia melihatnya. Muncul dari tepi hutan, beruang tua itu tampak, bulunya kini memudar di sekitar moncongnya. Berdiri sendirian tapi tetap tenang dan kokoh. Dia tidak mendekat, hanya mengamati. Dan Ethan membeku dalam kekaguman sunyi itu, melakukan satu-satunya hal yang terasa benar sampai ke dalam tulangnya. Dia berlutut di tanah dan berbisik, "Terima kasih." Beruang itu mengedipkan mata perlahan, lalu berbalik dan berjalan diam-diam kembali ke dalam hutan. Dia tidak mengambil lencana itu. Dia tidak menyentuh batu-batu itu. Sebaliknya, dia membuka buku catatannya dan menulis, "Hutan liar memahami aku dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan banyak orang. Aku tidak tersesat, aku tidak sendirian, aku terlihat, dan aku dipilih." Malam itu, Ethan mengemudi keluar dari Madison Pines untuk selamanya. Tapi dia tidak pergi dengan tangan kosong. Dia membawa sesuatu yang lebih dalam dari kata-kata, sesuatu yang tak terucapkan, sesuatu yang suci. Bukan sebuah penyelamatan, bukan takdir, tapi sebuah ikatan yang dibangun dari pengakuan, dari saling mengenal. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jika ini mengingatkanmu bahwa kebaikan bisa muncul di tempat yang paling tak terduga, tekan tombol subscribe, beri tanda suka, dan bagikan kepada seseorang yang masih percaya pada kesempatan kedua. Karena terkadang alam liar tidak hanya bertahan, ia juga mengingat siapa yang pernah berdiri di sisinya.